Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun solat jenazah itu ada 7 perkara. Yang pertama adalah niat. Niat dalam solat jenazah ini sama seperti niat solat fardu yang lain. Maka oleh sebab itu, solat jenazah ini juga diwajibkan bagi seseorang itu menghadirkan dalam hati. Kenapa? Karena niat itu an-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati. Maka oleh sebab itu niat yang kita lakukan itu harus kita hadirkan di dalam hati. Apa niat yang kita hadirkan di dalam hati itu adalah niat menyengaja bahwa kita melaksanakan sholat jenazah ini. Ada unsur menyengaja yang kita hadirkan di dalam hati. Kemudian setelah itu kita hadirkan bahwa dalam hati itu bahwa sholat jenazah ini adalah fardu bukan sunnat. Maka harus kita hadirkan juga sewaktu kita mengangkat takbir itu fardon. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat jenazah ini adalah ada jumlah takbirnya 4 takbir, maka juga kita hadirkan. Habis kita menghadirkan fardu, apakah kita dahulukan arba'at takbiratinnya dulu baru fardon, itu terserah. Yang penting yang 3 macam itu, arba'at takbiratin, 4 takbir. Kemudian kalau kita menjadi makmum juga wajib menghadirkan makmuman lillahi ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, 3 yang macam yang saya sampaikan tadi, menyengaja dan menentukan jumlah takbir dan juga fardu sebagai makmum itu wajib kita hadirkan sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Sewaktu kita mengucapkan Allahu Akbar, mulai dari alif dan sampai ro itu hadir yang 3 macam itu di dalam hati. Sewaktu kita melaksanakan niat tadi tidak wajib, yaitu menyertakan nama yang kita solatkan. Umpamanya apakah yang kita solatkan jenazah itu adalah si Zaid atau si Imran, maka itu tidak wajib kita menyertakannya. Cukup yang 3 macam tadi, yaitu menyengaja dan juga apakah itu fardu atau sunat atau hadirkan fardunya, dan yang ketiga adalah menghadirkan yaitu 4 takbir. Kalau kita sebagai makmum kita hadirkan dalam hati kita juga sebagai makmuman. Maka oleh sebab itu aja batasnya. Kalau nyatanya kita masukkan, kita hadirkan dalam hati, saya solatkan si Zaid atas nama si Zaid. Nyatanya waktu kita meniatkan itu kita atas namakan si Zaid. Nyatanya setelah habis kita melaksanakan solat, nyatanya yang kita solatkan itu adalah si Imran, maka batal solatnya. Maka kalau ada orang yang menyertakan dalam hatinya yaitu atas nama yang meninggal, maka harus sama dengan yang diniatkan itu dengan yang orang yang disolatkan. Kalau tidak sama, batal solatnya. Maka oleh sebab itu, apakah boleh menghadirkan dalam hati nama orang yang kita solatkan? Boleh, tapi dengan syarat jangan sampai yang kita solatkan itu berbeda yang hadir dalam hati kita dengan orang yang kita solatkan. Maka oleh sebab itu tidak wajib kita menyertakan yaitu nama orang yang kita solatkan itu dalam solat jenazah. Agar apa? Kalaupun nyatanya kita menyolatkan itu siapapun yang kita solatkan itu, tapi menjadi salah perbuatan solat jenazah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga kita tidak wajib menghadirkan sewaktu kita melaksanakan solat jenazah itu menghadirkan niat dalam hati. Apakah solat jenazah itu ghaib atau hadir ya? Maaf, ghaib atau hadir, maksudnya ghaib yang tidak nampak kita solatkan itu, atau yang kita solat pun sedang di hadapan kita. Maka oleh sebab itu ini pun tidak juga wajib kita menghadirkannya. Agar apa? Agar kita nanti nyatanya yang kita solatkan itu adalah hadir, tapi tidak tahunya yang kita solatkan itu adalah ghaib.
Maka oleh sebab itu dikhawatirkan salah di antara niat kita yang kita lakukan menghadirkan ghaib dan hadir ini, maka batallah solat kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, dan demikian juga bahwa kita tidak wajib menghadirkan dalam niat apakah yang kita solatkan ini anak-anak atau dewasa. Maka cukup kita yang 3 macam yang saya sampaikan di atas tadi, yaitu dengan melapaskan menghadirkan dalam hati, yaitu unsur menyengaja, yaitu unsur fardu, dan juga jumlah takbirnya beserta kalau kita makmuman kita hadirkan dalam hati sebagai makmuman. Dan sunnah kita melafazkan niat waktu kita melaksanakan sebelum mengangkat takbir, yaitu sebelum kita mengangkat takbir Allahu Akbar maka kita lafazkan niat. Itu dalam mazhab Syafi'i itu masuk sunnah setiap pelaksanaan solat, apakah fardu, apakah itu solat sunat, apakah itu solat jenazah, maka sunnah kita melafazkan niat. Dia mengambil dalil yaitu sewaktu Nabi melaksanakan umroh, melaksanakan haji dan umroh, karena Nabi melafazkan niat itu. Maka menurut mazhab Syafi'i haji aja yang itu rukun Islam yang di bawah solat melafazkan niat, apalagi yang solat rukun Islam setelah, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk yang rukun yang kedua adalah solat. Maka solat setelah tauhid itu adalah ibadah yang paling utama, sementara ibadah yang di bawahnya itu wajib sunnah melafazkan niat, apalagi ibadah solat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Maka oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i sunnah melafazkan niat. Adapun lafaz niat yaitu sebagaimana yang dijelaskan, yaitu menurut mazhab Syafi'i dengan ucapan usolli ala hazihil maiti ma'muman arba'at takbiratin fardal lillahi ta'ala, dan sunnah kita menghadirkan dalam hati yaitu lillahi ta'ala, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, kadang ikhlas ini adalah hukumnya wajib, tapi menurut para ahli fikih mengatakan ikhlas itu bukan wajib, ikhlas itu adalah sunnah. Maka oleh sebab itu menghadirkan yaitu lillahi ta'ala di ujung niat itu adalah hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa ikhlas itu adalah sunnah? Adapun maksud lillahi ta'ala itu agar kita melaksanakan solat itu menjadi ikhlas. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, inilah dulu rukun niat solat jenazah, dan sampai sini dulu yaitu ceramah kita pada hari ini. Akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.